Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Subita Sonanda Triana dari jurusan Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang ujian tengah semester saya, linear mathematics. Di nomor 1, diketahui di soal, jika seseorang lulus ujian masuk perguruan tinggi, maka ia diterima di perguruan tinggi. Saya misalkan seseorang yang lulus ujian masuk perguruan tinggi, saya misalkan sebagai A, yaitu seseorang lulus ujian. Nah, yang bagian B, saya misalkan maka ia diterima di perguruan tinggi. Maka ia diterima di perguruan tinggi. Saya misalkan sebagai B. Diterima di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya terdapat kalimat, jika seseorang menjadi mahasiswa, ia wajib untuk membayar SPP. Nah, menjadi seorang mahasiswa itu saya misalkan sebagai C. Dan terdapat ia wajib membayar SPP. Itu saya misalkan sebagai D. Nah, pada kalimat selanjutnya, jika seseorang tidak lulus ujian masuk perguruan tinggi. Nah, itu kan lawan kata dari A kan? Itu merupakan lawan kata dari A, di mana seseorang tidak lulus ujian masuk perguruan tinggi. Jadi lawan kata itu kita misalkan sebagai negasi A. Karena tadi lulus ujian perguruan tinggi itu kita misalkan sebagai A. Terus maka ia tidak wajib membayar SPP. Nah, tidak wajib membayar SPP itu tadi D. Jadi kita misalkan sebagai negasi D. Nah, ini merupakan argumen matematikanya. Permisalan argumen matematika. Selanjutnya, terdapat simbol logika matematika. Kita akan memberikan simbol logika matematika di mana pada argumen yang pertama, seseorang lulus masuk perguruan tinggi, maka ia diterima di perguruan tinggi. Nah, kita tahu kalau seseorang yang lulus ujian itu kan A. Maka ia diterima di perguruan tinggi. Diterima di perguruan tinggi itu B, jadi B. Yang kedua, itu seseorang menjadi mahasiswa, maka ia wajib membayar SPP. Nah, seseorang menjadi mahasiswa itu C, jadi C, maka dan wajib membayar SPP itu D, jadi C maka D. Yang ketiga, itu terdapat seseorang tidak lulus ujian masuk perguruan tinggi, ia tidak wajib membayar SPP. Jadi tadi seperti kita sudah bilang tadi, tidak lulus ujian itu negasi A, maka tidak wajib membayar SPP itu negasi D. Dan yang terakhir, kesimpulannya dari argumennya, yaitu jadi jika seseorang menjadi mahasiswa, maka ia diterima di perguruan tinggi. Nah, tadi kan seseorang menjadi mahasiswa itu C. Seseorang menjadi mahasiswa itu kan C. Nah, terus maka ia diterima di perguruan tinggi. Diterima di perguruan tinggi itu B, jadi C maka B. Setelah kita mendapatkan simbol logika matematika, kita bisa menemukan kebenarannya melalui tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini kita bisa buat seperti ini. Jadi kita karena ini terdapat 4 huruf A, B, C, D.
A, B, C, D, maka ini terdapat 4. Maka jadinya 2 pangkat N, di mana 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi kita akan membuat sebanyak 16 baris tabel kebenaran. Nah, ini merupakan tabel kebenaran. Tabel kebenaran. Dari tabel kebenaran ini kita bisa menemukan kebenarannya. Nah, pada kolom A, ya pertama-tama tuh kita membuat setengah kolomnya itu, setengah barisnya itu true, setengah dari barisnya itu true, dan setengah barisnya itu false. Nah, setelah itu kita mencari B dengan setengahnya lagi dari A. Jadi setengah true dari A dan setengah false dari A. Kan setengahnya, kan ini 8. Berarti kita buat ini 4. 4 true, 4 false, 4 true, 4 false. Dan selanjutnya lagi pada kolom C itu setengahnya lagi dari kolom B. Di mana tadinya kolom B terdapat 4 true, jadi terdapat 2 true, 2 false, 2 true, 2 false, 2 true, 2 false, 2 true, 2 false. Nah, pada kolom D setengah lagi dari kolom C, di mana yang tadinya di kolom C terdapat 2 true, jadi 1 true, 1 false. Jadi true false, 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 true false. Nah, seperti yang tadi saya bilang pada awal, negasi A itu merupakan kebalikan dari A, di mana ya berarti kalau misalkan di bagian A itu true, berarti di bagian negasi A itu false. Jadi ketemu bagian ini false karena di sini ya true, dan di sini true karena di sini ya false. Kebalikan dari kolom A. Terus kolom D juga sama. Kalau misalkan di sininya true, berarti di sininya false, dan seterusnya. Ini false true, false true, false true, false true, dan seterusnya adalah false true. Karena di sininya true false. Dan selanjutnya ada A maka B. A maka B itu didapat dari simbol logika matematika yang tadi kita simbolkan gitu. Nah, di sini A maka B itu diketahui bahwa kalau misalkan ada sesuatu kalimat yang maka true maka false, hasil itu tetap false. Kalau true maka true, hasilnya true karena dia bukan true maka false. Jadi pokoknya yang bernilai false itu hanya true maka false. Selain itu nilainya true. Jadi kita pertama-tama cari aja nih yang true false-nya itu ada yang mana aja. A maka B. A sama B. Berarti true maka false. True maka false adalah bagian yang di sini. Jadi bagian di sini adalah bernilai false semua. Nah, sisanya karena bukan true maka false, jadi true sama true. Selanjutnya di bagian C maka D sama kayak tadi A maka B. Jadi di mana nilai C-nya itu harus true, di mana nilai C-nya itu true maka D-nya itu false, maka hasil false, selain itu true. Jadi kita cari aja mana sih yang true maka false. True maka false itu antara C sama D, true maka false, ini maka hasilnya false. Mana lagi? True maka false, hasil false. Terus true maka false, hasil false. True maka false, hasil false. Lain dari itu, maka hasilnya true. Nah, negasi A dan negasi A maka negasi D. Jadi kita fokusnya pada kolom 2 ini. Nah, kolom 2 ini merupakan negasi A dan negasi D. Sama kayak tadi. Kita cari aja dulu yang true maka false, itu nilai false, dan selain itu nilainya true. Jadi, true maka false, itu hasilnya false, true maka false, hasilnya false, true maka false, hasilnya false,
true maka false, hasilnya false. Dan selain itu hasilnya itu true. Jadi kalau misalkan ada true maka true itu true. Terus ada juga false maka true, hasilnya maka jadinya true. Dan kolom selanjutnya itu ada C maka B. Sama kayak tadi. Tapi kita fokusnya antara kolom C sama kolom B saja. Dimana kita cari true maka false. Di kolom C true maka false, true maka false, true maka false, hasilnya false. Terus ada true maka false, hasilnya false. Ini juga false. Ini juga false. Dan ini juga false, sama-sama false karena di sini true maka false, maka hasilnya false. Dan selain dari true maka false itu hasilnya true. Selanjutnya saya misalkan ini itu 1, ini tuh 2, ini tuh 3, ini tuh 4. Setelah itu saya danin atau irisin atau diiriskan, dimana apabila irisan itu true dan true, hasilnya itu true, selain itu false. Jadi apabila yang ada false-nya itu hasilnya itu false. Yang ada false-nya hasilnya false. Kita cari aja antara 1 dan 2 ini, mana 1 dan 2 ini, mana yang ada false-nya. Ini ada false-nya, maka false. Ini ada false-nya, maka false. Ini ada false, maka false. Pokoknya sesuatu yang ada false-nya, maka hasilnya false. Dan selanjutnya kita iriskan antara 1 ini dengan 3 ini. Irisan A maka irisan D. Dimana seperti yang tadi saya bilang, yang sesuatu yang ada false-nya maka bernilai false. Ini false, maka ini false. Ini false, maka nilainya false. Ini false, maka nilainya false. Ini false, ini false. Jadi sesuatu yang ada false-nya bakal bernilai false. Maka ketemu hasilnya seperti ini. Nah, untuk mencari kesimpulan dari tabel kebenaran, kita memerlukan gabungan antara ini, maka yang keempat ini. Jadi setelah maka itu kan sesuatu yang ada false-nya, berarti nilainya kalau maka itu kan, kalau misalkan true maka false, maka hasilnya false. Jadi kita cari dulu mana sih yang ada true maka false-nya, ini sama ini. Dan setelah dicari itu tidak ada yang bernilai true atau false. Jadi hasilnya semuanya true. Kesimpulan yang didapat dari tabel kebenaran ini, karena pada kolom terakhir tabel kebenaran itu bernilai true semua, jadinya argumen di atas adalah valid atau sah. Valid atau sah. Karena ini semua bernilai true. Nomor 2 diketahui di soal terdapat R sama dengan WXY. Terdapat di soal bahwa WXY aksen Z aksen ditambah WXYZ aksen ditambah WX aksen YZ ditambah WXY aksen Z ditambah WX aksen YZ aksen ditambah WXYZ. Nah, setelah kita mengetahui R-nya berapa, kita bisa
menyederhanakannya melalui tabel. Tabelnya itu kita bisa tulis di sini W aksen X aksen, W aksen X, W X aksen. Dan di sini Y aksen Z aksen, Y aksen Z, YZ aksen. Ini adalah bagian WX dan ini adalah bagian YZ. Nah, setelah dipertemukan antara ini sama ini, maka hasil di sini, ini ketemu ini hasil di sini, jadinya ketemu W aksen X aksen Y aksen Z aksen, W aksen X Y aksen Z aksen, W X Y aksen Z aksen, terus W X aksen Y aksen Z aksen. Terus kalau di sini ketemu W aksen X aksen Y aksen Z. Di sini W aksen X Y aksen Z. Di sini W X Y aksen Z. Di sini W X aksen Y aksen Z. Dan di kolom sini W aksen X aksen Y Z. Di sini W aksen X Y Z. Di sini W X Y Z. Dan di sini W X aksen Y Z. Dan di sini ini ketemu ini, jadinya antara ini ketemu ini, jadinya W aksen X aksen Y Z aksen, W aksen X Y Z aksen, W X Y Z aksen, W X aksen Y Z aksen. Karena kita mengetahui dan kita samain dengan yang ada di soal. Di soal diketahui bahwa kita samain ini W X Y aksen Z aksen, kita cari di bagian sini, ketemu di sini, terus W X Y Z aksen ketemu di sini, terus W X aksen Y Z, W X aksen Y Z ketemu di sini, terus W X Y aksen Z, W X Y aksen W X Y aksen Z itu ketemu di sini, terus W X aksen Y Z aksen itu ketemu di sini, dan yang terakhir ada W X Y Z ketemu di sini. Nah, sesuatu yang ada di soal itu bernilai 1. 1, 1, 1, 1, 1. 1. Sisanya itu bernilai 0. 0, 0, 0. Nah, yang kita cari itu cuman yang bernilai 1 saja. Di mana yang bernilai 1 itu bagian sini sama bagian sini. Nah, pertama-tama kita cari dulu yang pada 1 di sini. 1 di sini itu add 1. Di mana W X Y aksen Z aksen ditambah W X Y aksen Z ditambah W X Y Z ditambah W X Y Z ditambah. Nah, ini kita cari. Nah, ini kita kelompokin W X Y aksen kita keluarin, terus ketemu Z aksen ditambah Z ditambah ini W X Y dikeluarin, W X Y dikeluarin, W X Y dikeluarin, ketemu Z ditambah Z aksen. Nah, ini tuh bernilai 1 atau habis, dan jadinya ketemu W X Y aksen ditambah W X Y. Sama dengan W X-nya itu dikeluarin, jadi W X Y aksen ditambah Y. Karena ini tadi bernilai 1,
Makanya hasilnya adalah WX. Yang kedua itu kita cari di bagian yang sini. Bagian sini itu merupakan WXYZ ditambah WXYZ aksen ditambah WX aksen YZ ditambah WX aksen YZ aksen. Seperti tadi, WXY-nya dikeluarin, berarti Z ditambah Z aksen ditambah WX aksen Y dikeluarin, jadinya Z ditambah Z aksen. Selanjutnya, karena ini tadi bernilai 1, ini juga bernilai 1, maka WXY ditambah W aksen Y. Maka hasilnya WX aksen Y. Jadi, WY-nya dikeluarin, sisa X tambah X aksen. Sama dengan karena ini bernilai 1, maka hasil terakhirnya adalah WY. Nah, untuk mencari R, keduanya itu dijumlahkan, di mana R sama dengan WX tambah WY. Ini adalah hasil R ya. Hasil penyederhanaannya. Terus habis itu selanjutnya untuk mencari get-nya, karena terdapat diperintahkan untuk menggambar get-nya, jadi bagian get-nya itu karena terdapat WXYZ, jadi kita gambar WXYZ. Karena tadi W sama X itu di hasil akhir itu W sama X, jadi WX-nya gabung. Terus nah, karena WX-nya itu hasilnya itu WX, jadi WX-nya itu digabungin menjadi seperti ini. Ini adalah WX. Terus selanjutnya itu adalah WY. W sama Y. W sama Y. Jadinya ini adalah WY. Terus selanjutnya itu ini digabungkan keduanya. Jadi seperti ini. Jadi akhirnya adalah WX tambah WY. Ini adalah get. Nah, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 itu diketahui di soal, bila mutlak S menyatakan banyaknya elemen himpunan S, di mana S sama dengan X 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 100, merupakan bilangan bulat. Di sini diketahui
itu adalah S sama dengan X 1 X 100. X adalah bilangan bulat. Terus karena diketahui S itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100, maka mutlak S itu sama dengan 100 karena ini terdapat 100 angka. Nah, terus diketahui lagi di soal bahwa A sama dengan 10 tambah K, B sama dengan 7 tambah 2K, C sama dengan 8 tambah 2K. A gabungan B, irisan B sama dengan 2 tambah K. A irisan C sama dengan 3 tambah K. B irisan C sama dengan 2K. A irisan B irisan C sama dengan K. A irisan B irisan C komplement sama dengan 40. Untuk ditanya di soal, kita disuruh untuk membuat diagram Venn. Diagram Venn itu berbentuk bulat. Ini adalah bagian himpunan A. Ini bagian himpunan C. Nah, ini adalah bagian himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Karena diketahui di soal, A itu adalah 10 tambah K, B itu ada 7 tambah 2K, dan C itu adalah 8 tambah 2K, maka A irisan B itu adalah 2 tambah K, terus A irisan C itu adalah A irisan B itu 2 tambah K, terus A irisan C itu adalah 3 tambah K, terus B irisan C itu adalah 2K, dan A irisan B irisan C adalah K. Terus selanjutnya untuk mencari nilai A gabungan B gabungan C, kita dapat mencarinya melalui rumus mutlak S, di mana mutlak S itu sama dengan A gabungan B gabungan C ditambah A gabungan B gabungan C komplement. Diketahui tadi itu mutlak S itu adalah 100, sama dengan A gabungan B gabungan C adalah yang ditanya, dan A gabungan B gabungan C komplement itu adalah 40. Jadi X itu sama dengan 100 per 40 sama dengan 60. Nah,
ketemu A gabungan B gabungan C-nya itu adalah 60. Selanjutnya, untuk mencari K, kita bisa menggunakan rumus A gabungan B gabungan C, di mana rumus A gabungan B gabungan C itu adalah A ditambah B ditambah C dikurang A irisan B dikurang A irisan C dikurang B irisan C ditambah A irisan B irisan C. Diketahui A itu adalah 10 tambah K ditambah 7 tambah 2K ditambah 8 tambah 2K dikurang 2 tambah K dikurang 3 tambah K dikurang 2K ditambah K. Sama dengan K yang ini, K yang sebelah sini, kita bisa coret dengan K ini, minus 2K ini kita bisa coret dengan ini. Jadi, selanjutnya, A gabungan A gabungan B gabungan C itu hasil itu nilainya itu 60. Jadi ketemu 60 sama dengan 20 tambah 2K, 40 sama dengan 2K, K sama dengan 20. Ini adalah hasil K-nya. Bagian B ditanya berapa A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya. Kita bisa cari A-nya. Karena kita sudah mengetahui berapa K-nya, jadi kita bisa cari berapa itu A-nya. A-nya itu adalah kan 10 tambah K. Jadi 10 ditambah 20 sama dengan 30. B-nya itu adalah 7 ditambah 2K, di mana 7 ditambah 2 kali 20. 7 ditambah 40 sama dengan 47. Dan yang C, 8 ditambah 2K. 8 ditambah 2 kali 20. 8 ditambah 40 sama dengan 48. Nah, ketemu. Nomor selanjutnya adalah nomor 4. Nomor 4 itu ditanya di soal, nyatakan PBT 312,70 sama dengan 2. Sebagai kombinasi linear 312 ditambah 7 dan 70. Nah, PBT 312,70 sama dengan 2. Kita bisa mencarinya PBT menggunakan 312 sama 70. Nah, 312 ini kita taruh di paling depan sini sama dengan berapa kali 70 ditambah berapa. Jadi kita coba hitung 312-nya itu menggunakan hasil yang paling mendekati 312. Jadi ketemu itu dikali 4. Terus ini adalah 32, di mana 70 kali 4 itu ada 280, karena kalau udah dikali 5 itu udah melebihi 312, jadi udah tidak bisa. Jadi dia menggunakan kali 4. Jadi di sini kan 280 ditambah 32, itu kan hasilnya 312. Ini merupakan sisa dari ini. Selanjutnya, 70 ini dipindahin lagi ke depan. 70 dipindahin ke depan jadi 70 sama dengan nah 32 ini dipindahin ke sini. 32 ditambah berapa?
Nah, 32 kali berapa yang hasilnya mendekati 70? 32 kali 2. Karena kalau udah dikali 3 itu udah melebihi dari 70. Dimana 32 kali 3 itu adalah 96. Jadinya kita mau hanya untukkan 2 supaya bisa mencapai 70. Sisanya dari 32 kali 2 itu adalah 6. Nah, seterusnya kayak seperti yang di atas, 32 ditaruh di sini, 6-nya ditaruh di sini, ditambah berapa. Nah, berapa kali yang mendekati 32? 6 kali berapa yang mendekati 32, yaitu 6 dikali 5 yang hasil 30. Di sini sisanya yaitu 2. Kayak sama kayak di atas lagi, 2 ditaruh di sini. Maaf. 6 ditaruh di sini, sama dengan berapa kali berapa yang hasilnya 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 6, di mana 2 dikali 3, dan 2 kali 3 kan hasilnya udah 6, jadi di sini 0, sisanya 0. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan di atas, ini kita. Nah, persamaan 2 dan 3 itu kita ubah ke dalam bentuk R. R sama dengan bla bla bla. Nah, jadinya persamaan 2 itu adalah 6 sama dengan 70 dikurang 2 dikali 32. Pindah ruas ke sini. Pindah ruas ke sini. Dan yang ketiga itu yang ini. Gimana? 2 sama dengan 32 dikali 5, 6. Ini merupakan persamaan 5, ini persamaan 6. Selanjutnya, persamaan 6 dimasukkan ke persamaan 5. Jadi 2 sama dengan 3, 2, 5, 6. Kan itu persamaan 6. Dimasukkan ke persamaan 5. Persamaan 5 kan di sini sama-sama 6, 6. Jadi bisa dimasukin dong. Jadinya 2, 3, 2, 5, 70 dikurangin 2 kali 32. Hasilnya jadi 2 sama dengan 32 dikurang 5 kali 70 ditambah 10 kali 32. Karena ini sama-sama 32, jadi kita bisa tambahin karena ini 1 kali 32. Jadi 2 sama dengan 11 kali 32 dikurangin 5 kali 70. Ini belum memenuhi syarat, di mana tadi dibilang 312 dan 70, dan di sini tuh masih 32. Jadi kita harus masih cari lagi. Kita cari dengan mengubah persamaan 1 ke dalam bentuk R. Persamaan 1 kan tadi yang ini. Di mana jadinya 32 sama dengan 312 sama 312 dikurangin 4 kali 70. Ini jadi persamaan 8. Nah, ini persamaan 8. Jadinya setelah diubah, kan ini sama-sama, setelah diubah, kita bisa memasukkan persamaan yang 2 ini, memasukkan persamaan yang ke-8 di dalam persamaan 2. Jadinya 2 sama dengan 11 kali 32, 5 kali 70, sama dengan 11, 312 dikurangin 4 kali 70 dikurangin 5 kali 70. 2 sama dengan 11 dikali 312 dikurangin 4 kali 70 ditambah 20 ditambah 11 kali ini jadi 44 ditambah 4 dikali 5 negatif 4 dikali
Nah, udah. Ini tutup kurung. Ini tutup kurung. Ini 44. Ini dikurangin 5 kali 70. Jadi hasilnya 2 sama dengan 11, 312. 312 terus dikurangin 49 kayak 70. Ini adalah hasil akhirnya. Terbukti bahwa PBT 312,70 sama dengan 2. Selanjutnya, nomor 5. Nomor 5 itu di soal diketahui bahwa N tambah 1 kuadrat ditambah N tambah 2 kuadrat ditambah N tambah 3 kuadrat ditambah 2N kuadrat sama dengan N, 2N tambah 1, 7N tambah 1, 6. Benar untuk bilangan asli. Apakah benar ini untuk bilangan asli? Nah, langkah pertamanya itu kita adalah disebut sebagai langkah basis. Langkah basis, di mana kita misalin atau langkah dasar. Kita misalin N itu sama dengan 1. Nah, kita ganti N yang ada di sini, N yang ada di sini sama di sini menjadi 1. Jadi 1 ditambah 1 kuadrat 1 ditambah 1 kuadrat 1 ditambah 1 kuadrat 1 ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. Kita misalnya pakai 1 di sini aja. 1, 2 kali 1 ditambah 1, 7 kali 1 ditambah 1 per 6. Jadinya 2 kuadrat sama dengan 1, 2 tambah 1, 7 tambah 1. Ini 4. 1 ditambah 3. 1 dikali 3 dikali 8 per 6. Ini coret ini. Ini coret ini jadi sisa 2. Jadinya ini 4, ini 4. Terbukti benar. Selanjutnya, langkah kedua itu merupakan langkah induksi, yang dimana N sama dengan K. Kita ganti semua N yang ada di sini menjadi K. Jadi K tambah 1 kuadrat ditambah K tambah 2 kuadrat ditambah K tambah 3 kuadrat ditambah 2K kuadrat sama dengan K 2K tambah 1 7K tambah 1 per 6. Nah, selanjutnya adalah langkah ketiga. Langkah ketiga agak panjang. Langkah ketiga di mana buktikan bahwa kita misalin N sama dengan K tambah 1. Nah, semua yang ada N-nya kita ubah jadi K tambah 1. Jadinya K tambah 1 tambah 1 kuadrat ditambah K tambah 1 tambah 2 kuadrat
tambah K tambah 1 tambah 3 kuadrat tambah K 2 K tambah 1 kuadrat sama dengan K 2K tambah 1 7K tambah 1 per 6. Nah, ini kita bisa masukin K tambah 2 kuadrat ditambah K tambah 1 kuadrat. K tambah 3 kuadrat ditambah K tambah 4 kuadrat ditambah, karena ini hasilnya adalah 2K tambah 2, jadi sebelumnya itu harus ada, karena ini merupakan baris. Kita bisa tulis jadi 2K kuadrat ditambah 2K tambah 1 kuadrat ditambah 2K tambah 2 kuadrat. Ini hasil dari sini. Dan ini karena yang ini hasilnya tuh dari sini. Kalau yang ini merupakan karena itu barisnya. Jadi sebelumnya itu udah harus ada 2K tambah 2. Jadi sebelumnya itu 2K tambah 1, sebelumnya lagi 2K aja. Sama dengan yang ini. Nah, setelah ketemu, terus kita karena ini di sininya K tambah 2 kuadrat, tapi di sini masih K tambah 1 kuadrat, kita nggak bisa dong samain antara ini dengan ini. Jadi kita harus ubah dulu dengan memindah ruas. Di mana K tambah 2 kuadrat ditambah K tambah 3 kuadrat ditambah 2K kuadrat sama dengan K 2K tambah 1 7K tambah 1 per 6 dikurangin K tambah 1 kuadrat. Nah, kita karena hasil yang persamaan ini dengan yang ini sudah sama, jadi kita bisa samain. Gimana? Ini K 2K tambah 1 7K tambah 1 per 6 dikurangin K tambah 1 kuadrat. Dilanjutin lagi ke yang sini. Yaitu adalah tambah 2K tambah 1 kuadrat ditambah 2K tambah 2 kuadrat. Hasilnya, maaf, yang ini K yang ini jadinya K tambah 1 2K tambah 1 7K tambah 1 per 6 sama dengan ini dikali yang ini saya tulis di bawah, yaitu karena tadi diganti K tambah 1 jadi K tambah 1 2K tambah 1 ditambah 1 terus ini dikali 7 K tambah 1
ditambah 1 per 6. Per 6. Kita taruh di sini. Nah, setelah itu kita kita lanjutkan. Ini dimasukin ke dalam. Jadinya K tambah 1, 2K tambah 2, terus 7K ditambah 7 ditambah 1 per 6. Tambah 1. Jadinya ini juga di ruas kiri juga dikali silang, di mana hasilnya adalah 14K kuadrat ditambah 9K tambah 1 per 6. Ini dikali pelangi jadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 2. Yang ini juga dikali pelangi jadi 4K kuadrat ditambah 4K ditambah 1. Yang itu juga dikali pelangi jadi 4K kuadrat ditambah 8K ditambah 4 sama dengan K tambah 1, 2K ditambah 3, 2K ditambah 8. 7K ditambah 8 per 6. Setelah kita ini karena menurut kita mengganggu dengan adanya angka 6, penyebut 6, jadi semua ini dikali 6. Dikali 6, di mana ini 6-nya hilang, ini 6-nya hilang. Jadinya K 14K kuadrat ditambah 9K ditambah 1. Ini dikali 6 jadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 2 ditambah dikali 6 lagi 4K kuadrat ditambah 4K ditambah 1 dikali 6 lagi 4K kuadrat tambah 8K ditambah 4. Hasil yang ini atasnya tetap jadi K tambah 1 jadi dikali 2K tambah 3 dikali 7K tambah 8. Setelah itu ini dikali masuk ke dalam jadi 14K pangkat 3 ditambah 9K kuadrat ditambah K. Ini jadi 6K kuadrat. 6K kuadrat ditambah 12K ditambah 12 ditambah 24K kuadrat ini dikali silang tambah 24K ditambah 6 dikali silang lagi jadi 24K kuadrat ditambah 48K ditambah 24. Hasilnya karena ini enggak muat saya kecilkan. Jadinya sama dengan ini dikali sini jadi 2K dikali sini dikali sini dikali sini dikali sini pokoknya dikali silang jadinya ketemu 2K kuadrat ditambah
5K ditambah 8 dikali 7K ditambah 8. Nah, sama dengan di sini dibuka kurungnya jadi 14K. Pangkat 3 ditambah 9K kuadrat ditambah K dikurangin 6K kuadrat dikurangin 12K dikurangin 12 ditambah 24K kuadrat ditambah 24K ditambah 6 ditambah 24K kuadrat ditambah 48K ditambah 24 sama dengan dikali juga jadinya 14K pangkat 3 ditambah 16K ditambah K kuadrat ditambah 35K kuadrat ditambah 40K ditambah 21K ditambah 21 ditambah 21. 14K pangkat 3 ditambah 16K kuadrat ditambah 35K kuadrat ditambah 40K ditambah 21K ditambah 24 dan ketemu ini dikelompokkan K pangkat 2 sama K pangkat 2, K pangkat 1 sama K pangkat 1 dan yang nggak punya variabel bersama yang nggak punya variabel. Jadi ini 9K kuadrat dikurangi 6K kuadrat terus ditambah 24K kuadrat terus ditambah lagi jadi 24 kuadrat itu hasilnya adalah 51K kuadrat terus yang K dikurangin 12K terus ditambah 24K terus ditambah 48K itu hasilnya adalah 61K terus yang negatif 12 ini maaf ini Kak jadinya tadi double jadinya negatif 6K negatif 6 sama plus 6 sama plus 24 negatif 6K-nya itu udah di sini salah negatif ini seharusnya di sini 1 ini seharusnya 1 ini tambah 1 ditambah 1 6 jadi minus 6 jadinya minus 6 ditambah 6 ditambah 24 hasilnya adalah 24 sama dengan 14K pangkat 3 ditambah 16K pangkat 2 ditambah ini ditambah ini itu hasilnya adalah 51K kuadrat ditambah ini tambah ini adalah 61K ditambah 24 hasilnya sama. Jadi terbukti benar untuk semua bilangan asli. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6 itu di soal itu diketahui terdapat bilangan
terdapat bilangan angka hash yaitu H sama dengan 2 angka H sama dengan 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 32, 36. Terus R habis membagi atau A RB atau A RB, B bagi A itu sama dengan bilangan bulat. Bilangan bulat. Selanjutnya jadinya kita mengetahui kalau R itu sama dengan 1,1, 1,2, 1,3 yang ada di sini, 1,4, 1,6, 1,8, 1,9, 1,12, 1,16, 1,18, 1,32, 1,36. Kenapa dibuat seperti ini? Karena diketahui di soal bahwa A habis membagi di mana B bagi A. Jadi itu kita misalin ini sebagai A, ini sebagai B. Jadi 1 bagi 1, 1, 2 bagi 1, habis gak ada sisa. Nggak ada koma itu istilahnya. 3 bagi 1 itu habis, 4 bagi 1 itu habis, 6 bagi 1 itu habis, 8 bagi 1 itu habis, 9 bagi 1 itu habis, 12 bagi 1 itu habis, 16 bagi 1 itu habis, 18 bagi 1 itu habis, 32 bagi 1 itu habis, 36 dibagi 1 itu habis. Selanjutnya bikin yang mulai dari 2, di mana 2 itu sama 2, terus 2,4, terus 2,6, 2,8, terus 9 tidak, karena 9 dibagi 2 itu 4,5, jadi ada sisa 0,5, jadi nggak bisa, jadi 4,12, 2,12, 2,16, 2,18, 2,32, 2,36. Terus sudah selesai dimulai dari angka 3, 3,1, 3,3, terus 3,6, terus 3,9, terus 3,9, terus 3,12, 3,18, 3,36, terus dimulai dari angka 4, 4,4, 4,8, 4,12, dan seterusnya. 4,16, 4,32, terus 4,36, 6, mulai dari 6, 6,6, 6,12, 6,18, 6,36, terus dibuang ke 8, 8,8, 8,16, terus 8,32, terus dimulai dari 9,9, terus 9,18, 9,36, terus 12,12, terus 12,36, 16,16, terus 16,32, 18,18, terus 18,36, 32,32, dan yang terakhir adalah 36,36.
Nah, diketahui bahwa poset itu kan ditanya kalau misalkan ini tuh R itu merupakan relasi ekuivalen atau poset. Jadi relasi ekuivalen itu memiliki 3 syarat di mana ada reflektif, simetri, transitif, dan poset itu memiliki 3 syarat juga yaitu reflektif, antisimetri, dan transitif. Jadi mereka perbedaan keduanya itu dari antisimetri dan simetri. Jadi antisimetri itu adalah lawannya dari simetri. Jadi untuk mengetahui ini reflektif atau bukan, kita bisa cari reflektif itu adalah yang angkanya sama. Jadi kayak B, B, C, C, A, D, D. Ini adalah reflektif. Jadi kita bisa cari kalau reflektif itu ada 1,1, ada 1,1, terus ada 2,2, terus ada 3,3, terus ada 4,4, terus ada 6,6, terus ada 6,6, terus ada 8,8, terus ada 9,9, terus ada 12,12, terus ada 16,16, terus ada 18,18, terus ada 32,32, dan ada 36,36. Jadi terbukti bahwa R itu adalah reflektif. Nah, selanjutnya itu nah ini merupakan penentu antara poset dan ekuivalen, di mana R itu simetri atau antisimetri. Kita bisa cari kalau simetri itu A bukan sama dengan B. Sedangkan kalau di sini tuh A sama dengan B, ada A sama dengan B. Di mana mirip seperti reflektif. Jadi nilai A itu sama nilai B itu sama. Nilai A sama nilai B itu sama. Jadi ini kayak tadi sama 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 6,6, 9,9, 8,8, 16,16, 12,12, 14,18, 32,32, 36,36. Dan yang terakhir itu, jadi ini terbukti bersifat antisimetri. Dan yang terakhir itu ada transitif, di mana A, B dan B, C, maka A, C. Jadi A, B dan B, C, maka A, C. Jadi nilai nilainya ini kayak saling bisa depannya itu sama gitu. Depan sama belakang ini itu sama. Bisa dimisalin kayak R sama dengan yang 1,2, terus di sini ada 2,4. Dan di sini juga ada 1,4, terus ada 4 kok. 1,4. Di sini ada juga 1,3, terus di sini ada 3,6. Sama kan antara paling belakangnya dan paling depannya, paling belakangnya dan paling depannya. Gitu. Dan jadi bisa dinyatakan kalau R itu adalah poset. Terus yang kedua itu ada diagram Hess, di mana diagram Hess itu dicari kayak saling berhubungan, kayak bisa dibagi. Saya bisa buat kalau ini dari atas ini bilangan terbesarnya ada 36. 36 itu bisa dibagi berapa aja. Nah, tadi kan kita tahu kalau H-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 32, 36. Berarti di sini dari 36, nah 36 itu bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 18. 36 bisa dibagi dengan 18.
36 bisa dibagi berapa lagi? 36 bisa dibagi dengan 12. Terus terus habis itu 18 bisa dibagi dengan 18 bisa dibagi dengan 9. 18 bisa dibagi dengan 9. Terus habis itu 12 bisa dibagi dengan 6. Terus 12 juga bisa dibagi dengan 4. Terus 9 bisa dibagi 3, 6 juga bisa bagi 3, 6 bisa bagi 2, 4 juga bisa bagi 2, 3 bisa dibagi 1, 2 juga bisa dibagi 1. Nah, ini kan di sini yang belum ada itu adalah 8 16 sama 32 kan. Jadi ini juga bisa ada hubungannya kan. Kalau 4 itu hubungannya 4 itu bisa berhubungan dengan 8. Terus bisa juga berhubungan dengan 16. Terus 16 bisa berhubungan dengan 32. Ini merupakan diagram hash. Nomor terakhir itu nomor 7. Diketahui bahwa X1 tambah X2 tambah X3 lebih kecil sama dengan 10. Nah, terdapat petunjuk tambahkan sebuah perubahan bantu yaitu X4 sehingga X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 10. Nah, karena ini terdapat 4 dan ini dimisalkan sebagai R. Nah, selanjutnya untuk mencari N itu adalah 4 tambah 10 dikurang 1 sama dengan 14 dikurang 1 sama dengan 13. R-nya sama dengan 10. Nah, ini menggunakan rumus kombinasi di mana rumus kombinasi itu adalah N. Di mana N dikurangin R. Jadinya N itu ada 13. N 13 dikurangin 10. 13 kurangin 10 adalah 3. R itu 10. Ini 10. 13 kali 12 kali 11 kali 10 faktorial. 3 kali 2 faktorial 2 kali 1 dikali 10 faktorial. Kalau faktorial itu bisa dicoret sama faktorial. 3 kali 2 itu ada 6. 6 itu bisa dicoret dengan ini. Bisa dicoret dengan ini. Jadi 2 jadi 13 kali 2 kali 11. Jadi 26 dikali 11 sama dengan 26. Jadi solusi bilangan bulat tak negatif terdapat 286 solusi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.